Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 dari kelas Perbankan Syariah 5 akan menjelaskan tentang hiwala dan kafala. Enjoy for watching dan jangan lupa untuk lihat video-video yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Salsa Nurti, NIM E 2019-12-20 dari kelas Perbankan Syariah 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hiwala. Jadi apa sih hiwala itu? Nah, hiwala sendiri itu secara etimologi adalah memindahkan atau mengoperkan. Sedangkan secara terminologi, hiwala adalah pengalihan hutang seseorang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Contohnya, si A ini dia meminjamkan uangnya kepada si B. Di kemudian hari si B tidak mampu untuk membayarnya. Kemudian dia teringat kalau dia tuh memiliki piutang kepada si C. Jadi ia memindahkan hutangnya kepada si C. Dan di sini si C itu wajib untuk membayarnya. Dan hutang C kepada B di masa lampau juga dianggap telah selesai. Lalu dasar hukum apa sih yang mendasari hiwala ini? Nah, dasar hukumnya itu adalah hadis. Hadisnya itu Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran bagi kamu yang mampu adalah suatu kezoliman. Dan jika salah seorang di antara kamu diikutkan dihawalakan kepada orang yang mampu, maka terimalah hawala itu. Dengan dasar hukum ini, ulama memperbolehkan hiwala dengan tanda kutip di sini tuh yang dihiwalakan adalah uang, bukan berupa benda ataupun barang. Lalu ada rukun dan syarat hiwala sendiri loh. Apa sih rukunnya itu? Rukunnya itu ada 6. Yang pertama yaitu adalah muhil. Muhil adalah orang yang memindahkan hutangnya tadi. Yang kedua ada muhal alai, yaitu orang yang membayar utang dari muhil tadi itu. Nah, yang ketiga itu ada muhtal. Muhtal ini orang yang piutangnya dipindahkan. Yang keempat ada hutang muhil kepada muhtal. Lalu yang kelima ada hutang muhal alai kepada muhil. Dan yang keenam ada sigot atau lafaz akad. Nah, yang selanjutnya ada syarat dari hiwala. Syarat dari hiwala itu ada 5. Yang pertama itu orang yang menanggung itu harus memberitahukan kepada orang yang mengutangi. Yang kedua itu ada hutang lazim. Yang ketiga itu kerelaan muhil. Lalu yang keempat itu muhtal itu harus menerima bahwa pembayaran utangnya telah dipindahkan kepada orang lain. Dan yang kelima itu persesuaian tanggungan muhil dan tanggungan muhal alai, baik dalam bentuk jenis, macam, dan batas waktu pembayaran. Nah, sekian dari saya tentang hiwala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang kafalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Aprilia, NIM E 2019-12-19. Saya dari Perbankan Syariah 5. Akan menjelaskan tentang 3 hal: pengertian kafalah, dasar hukum kafalah, rukun dan syarat kafalah. Yang pertama, pengertian kafalah terdiri dari 4 pendapat dari ulama, yaitu 1. Menurut mazhab Hanafi, arti al-kafalah ialah menggabungkan zimah kepada zimah yang lain dalam penagihan. 2. Menurut mazhab Maliki, orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri. Yang ketiga, menurut mazhab Hambali, iltizam sesuai yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut. Yang 4, menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan al-kafalah yaitu iltizam tetap pada tanggungan yang lain atau menghadirkan orang yang berhak menghadirkan. Yang kedua, dasar hukum kafalah. Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Surat Yusuf ayat 72. Kata zaim yang berarti pinjaman dalam surat Yusuf tersebut adalah gorim, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pembayaran. Yang ketiga, rukun dan syarat kafalah. Menurut ulama ada 5 rukun dan syarat kafalah, yaitu yang pertama, domin, kafil atau zaim, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya. Yang kedua,
Madmunlah yaitu orang yang berpiutang. Syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Madmunlah disebut juga dengan kafalah. Madmunlah disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak semua dalam hal tertentu, tidak sama dalam hal tertentu. 3. Madmun anhu atau maf'ul anhu adalah orang yang berhutang. Yang keempat, madmun bih atau maf'ul bih adalah utang, barang atau orang disyaratkan pada maf'ul bih, dapat diketahui tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. Yang kelima, lafadz disyaratkan keadaan lafadz itu, berarti menjamin, tidak digantungkan kepada suatu dan tidak berarti sementara. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Dri Agustin, NIM E 2019-1218. Saya akan menjelaskan tentang kafalah. Kafalah dibagi menjadi dua, yaitu kafalah harta dan yang kedua kafalah jiwa. Kafalah dengan jiwa yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan. Sedangkan yang kedua, kafalah harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh damin atau kafil dengan pembayaran berupa harta. Kafalah harta dibagi menjadi tiga, yaitu kafalah bil al-aqyad, yang kedua kafalah dengan penyerahan denda, yang ketiga kafalah dengan aib. Yang pertama, kafalah bil aqyad, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Sedangkan kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang digasap. Yang ketiga, kafalah dengan aib, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya, atau juga takutnya barang tersebut barang gadai ataupun barang milik orang lain. Pelaksanaan kafalah dilaksanakan dengan tiga bentuk. Yang pertama, munjas, yang kedua, mu'allad, yang ketiga, mu'akkad. Dan berakhirnya akad kafalah yang sudah ditentukan ada 7, yaitu yang pertama, harta telah diserahkan. Yang kedua, hutang telah dibebaskan. Yang ketiga, penyerahan diri orang yang dituntut. Yang keempat, pembebasan terhadap kafil oleh pemilik hak dari kewajiban kafalah. Yang kelima, meninggal makfu. Yang keenam, penyerahan benda yang ditanggung atau dijamin apabila barangnya masih ada, atau persamaan atau harganya apabila barangnya telah rusak. Yang ketujuh, pembebasan penjamin dari tugas kafalah. Aplikasi kafalah. Kafalah bi anas, yaitu seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik. Dan yang kedua, kafalah bi at-taslim, yaitu jenis pemberian jaminan dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan. Dan yang ketiga, kafalah al-munjazah, yaitu pemberian jaminan dalam bentuk performance bond atau jaminan presentasi. Sekian dari kelompok kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.